Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pelajaran yang kita renungkan, yang harus kita resapi untuk mengarungi kehidupan agar kehidupan kita berujung bahagia, agar kehidupan kita berujung kenikmatan yang mampu kita rasakan hingga di akhirat kelak. Apa renungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita? Bahwa ketika seseorang diliputi oleh rasa cinta dunia yang kemudian diletakkan di dalam hatinya, maka seseorang itu tidak akan lepas dari 3 macam ujian yang membuat orang tergelincir dengan ujian tersebut. Apa 3 ujian tersebut? Yang pertama adalah cita-cita yang tak pernah berujung. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat, orang-orang yang cinta terhadap dunia, dia biasanya terus bahu-membahu mencari dunia agar ia bisa hidup bahagia menurut pemikirannya. Sehingga tidak heran ada orang yang kemudian setiap saat, siang dan malam, dalam benak pikiran dan orientasinya hanya dunia, 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 dan dunia. Dan biasanya orang yang memang orientasinya hanya dunia, untuk pemenuhan kecukupan akan cita-citanya itu, dia jadikan semua gerak aktivitasnya hanya untuk dunia. Termasuk di dalamnya adalah ibadah yang dilakukan, itu hanya untuk dunia. Sehingga ibadahnya dia curahkan hanya agar Allah memenuhi hasrat hatinya, agar dunianya terpenuhi. Padahal sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tidak ada orang yang kemudian merasa puas dengan dunia ini. Lihat, ketika kita bekerja pertama kali, lulus dari kuliah, kita mendapat penghasilan 2 juta, kita merasa senang. Tapi apakah kita senang selamanya? Oh tidak. Kita berpikir justru bukan yang kita nikmati yang kita sudah dapat, yaitu 2 juta. Justru kita berpikir bagaimana kalau saya mendapatkan 3 juta. Setelah kita dapat 3 juta, apakah kemudian kita senang? Ya, sesaat, saat itu. Tapi dia kemudian, beberapa saat kemudian dia berpikir, bagaimana kalau sekiranya saya dapat 5 juta? Terus dan terus, terus dan terus. Makanya tidak heran, kata Rasulullah, orang yang memang di dalam hatinya sudah diliputi oleh cinta terhadap dunia, maka dia akan diuji dengan cita-cita yang tak pernah berujung. Dan itulah kehidupan dunia. Makanya dunia ini ibarat orang yang berada di tengah lautan, yang kemudian merasakan kehausan, dia minum air laut ini, semakin dia minum semakin dia haus, semakin dia minum semakin dia haus, semakin dia minum semakin dia haus. Kenapa? Dan sampai akhirnya dia meninggal dunia dalam kondisi yang kekenyangan. Kenapa? Karena hausnya tidak hilang. Itulah dunia. Maka sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan terus menggoda kita agar kita ini jauh dengan Allah. Dengan apa? Dunia. Berikut isinya yang dia tumpah ruahkan di dalam benak pikiran dan hatinya. Maka jangan sampai kita kemudian terjebak dengan ujian ini, yang kemudian kita terus berangan-angan, terus bercita-cita, dan cita-citanya tidak akan pernah ada ujungnya. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku, tentukan cita-cita kita, yaitu hanya untuk berjumpa dengan Allah. Karena dengan berjumpa dengan Allah itulah kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Dan kebahagiaan yang sebenarnya itulah yang diharapkan oleh Allah, yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sebagai sebuah alat, sahabat-sahabat. Ilmu adalah sebagai sebuah alat. Ibadah ini adalah caranya untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan menikmati alat ini, karena ketika kita menikmati alat yang pada akhirnya kita terjebak, maka itu adalah orang yang, mohon maaf, adalah orang yang bodoh. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya menuju negeri akhirat. Jangan sampai kemudian kita menikmati ladang, tapi kita tidak menikmati hasilnya dari apa yang sudah kita rapihkan, yang sudah kita tanam, yang sudah kita cangkul. Ya, jangan sampai kita hanya menikmati ladang, harusnya kita menikmati dari hasil yang kita tanam tersebut. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh sampai kemudian kita melupakan Allah hanya sekadar untuk mengejar dunia semata.
Yang kedua, kata Rasulullah SAW bahwa ujian ketika seseorang dunia diletakkan di dalam hatinya yang dia kemudian cintai adalah kemiskinan yang tak pernah berkecukupan. Seseorang ini biasanya ketika kekurangan dia akan ingin penuhi dari apa yang dia anggap kurang tersebut. Dia bahu-membahu setiap saat mencari agar ia berkecukupan dalam hidupnya. Apakah kemudian setelah didatangkan kecukupan dianggap cukup? Belum tentu. Kenapa? Karena manusia ini punya banyak keinginan. Dan setiap keinginan itu terus dan terus dan terus dan terus. Supaya apa keinginan terpenuhi. Maka kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, yang akan menghancurkan kehidupan salah satunya karena memperturutkan keinginan. Dan keinginan itu digerakkan oleh yang namanya nafsu. Dan nafsu itu digerakkan oleh setan. Laknatullah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah punya keinginan, manusia punya keinginan, dan keinginan kita tidak bisa menyetel Allah supaya memenuhi keinginan kita. Allah mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kita. Dunia ini berikut isinya memang Allah ciptakan untuk manusia. Apa dasarnya? Lihat Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat 70. Allah menyampaikan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum alal katsiri mimman khalaqna tafdila. Kata Allah, semua yang ada di darat, semua yang ada di laut ditundukkan oleh Allah sebagai rizki. Dan Allah lebihkan semua makhluk. Allah lebihkan makhluk manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hanya sekedar mengejar urusan dunia yang sesaat ini. Allah mencukupkan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah mencukupkan tentang kebutuhan kita, tapi Allah tidak akan pernah memberikan keinginan kita karena Allah punya keinginan sendiri. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang kedua, ini pun banyak yang menggelincirkan manusia. Dan ujian yang ketiga kata Rasulullah, maka ketika seseorang mencintai dunia dan dunia diletakkan di dalam hatinya, maka ia akan disibukkan dengan kesibukan yang membuat dirinya menjadi lelah. Coba saja sahabat-sahabatku, kita ini pagi jalan, bahkan anak, keluarga belum bangun kita sudah jalan. Pulang sudah larut malam. Letihnya luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menenggelamkan kewajiban-kewajiban yang lain. Setelah kita menjalankan yang dianggapnya mencari nafkah adalah sebuah kewajiban, maka kita karena begitu sangat lelah dengan urusan dunia yang kita cintai ini, yang bahu-membahu, yang akhirnya apa? Maka lihat, ciri orang yang mencintai dunia adalah dia siang harinya bagaikan singa, malam harinya bagaikan mayat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah siang hari kalau singa itu begitu sangat terang ginas, begitu sangat cekatan untuk memangsa mangsanya. Tapi malam dia tidur seperti bangkai. Kenapa? Dia malam hari dia tertidur. Padahal di malam hari itu ada yang namanya sepertiga malam terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala menantikan hambanya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di sepertiga malam terakhir, wong sholat fardu yang 5 waktu saja dia abaikan. Sholat subuh dia lakukan di waktu duha, sholat zuhur dilakukan di waktu asar, sholat asar dilakukan di waktu maghrib, sholat maghrib dilakukan di waktu isya, dan bahkan banyak yang dia tinggalkan. Termasuk kewajibannya untuk bersilaturahim dengan kedua orang tua, dengan anak-anak tidak pernah dididik untuk ajaran tentang agama. Alasannya apa? Alasannya adalah hanya untuk mengurus urusan dunia. Ini kan juga ibadah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ini adalah ibadah, maka harusnya orientasinya adalah dia untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia.
Setan, ingat sahabat-sahabatku, menggelincirkan manusia sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat ke-17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Iblis itu akan mendatangi kita dari depan, belakang, kanan, kiri. Dan kita, kata Allah, tidak akan ditemui manusia, kata iblis, kecuali hamba-hambamu yang sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat, ini syukur menjadi sebuah sarana. Sarana untuk apa? Menikmati kehidupan dunia dengan apa yang sudah Allah berikan. Tapi bagi orang-orang yang tidak bersyukur, dia tidak akan pernah merasa cukup. Dan akhirnya dia akan terus dan terus sampai akhirnya dia kelelahan. Dan tidak sedikit pula sahabat-sahabatku, ada orang yang ketika dia kelelahan meninggal dunia dalam kondisi dia hanya ingat dunia dalam pikiran, bukan Allah. Betapa celaka, betapa ruginya. Sebagaimana yang Allah sampaikan, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Manusia ini rugi kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah bahwa kita kelak akan berjumpa dengan Allah. Beriman dengan bahwa rizki ini Allah yang atur. Beriman dengan segala kehidupan ini. Beriman bahwa semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya bukan saja iman, tapi kemudian diiringi dengan amal soleh. Amal soleh itu apa? Bukan amal yang salah. Amal yang soleh itu adalah amal yang kita lakukan mengikuti tentang kaidah-kaidah protap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya kita tidak salah. Makanya kita kemudian menjadi orang yang soleh. Dan orang yang soleh itulah yang kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Yang memang itu yang diharapkan oleh Allah, yaitu mendapatkan kebahagiaan dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sebab itulah sahabat-sahabatku, jangan sampai kemudian dunia kau letakkan di dalam hati, karena dunia berikut isinya tidak akan mampu memenuhi hasrat keinginan kita. Tapi kalau dunia hanya diletakkan sebagai sebuah alat, maka insya Allah kita akan mampu menikmati dunia ini sebagai majru'atul akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.